Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 695 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Selasa 24 Agustus 2021 dari kitab Mazmur pasal 9 ayat 11 mengatakan, "Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Asa marhapo satuho akka natumadagwarmu, ai idang dita dikonho akka nausouso diho ale Jehovah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sekarang ini hampir semua orang pengguna media sosial memiliki banyak teman sosial media yang kemudian hari bagi beberapa orang teman sosial medianya bisa menjadi istrinya dan bisa menjadi suaminya. Bagi beberapa orang menjadi teman dekat, menjadi sahabat, bisa seperti saudara sendiri. Perkenalan itu menjadi erat, tetapi tentulah melalui proses-proses atau tahapan-tahapan yang panjang, tahapan-tahapan tertentu. Salah satu pepatah mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang." Semakin kita mengenal seseorang secara pribadi, maka kita semakin percaya kepadanya. Tanpa mengenal dengan baik, pasti sulit bagi kita untuk percaya kepada seseorang. Hanya orang yang saling mengenallah yang bisa saling mempercayai. Pernahkah kita merenung sejenak, apakah selama ini kita telah mengenal Tuhan dengan baik dan benar? Apakah hubungan antara kita dengan Tuhan Sang Pencipta melalui proses, melalui tahapan-tahapan sehingga memungkinkan dan menjadikan kita akrab kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan tentu juga harus mengenal Dia. Tuhan yang kita kenal dan kita percaya itu kita kenal dengan baik dan benar. Daud mengatakan, "Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu,
Sangat penting bagi kita percaya mengenal Tuhan, percaya kepadanya. Bagaimana caranya? Mengenal Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis. Alkitab mencatat begitu banyak keterangan mengenai Tuhan. Misalnya ayat berikut ini, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur pasal 33 ayat 9. Kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya bahwa Dia adalah pencipta segala sesuatu. Raja bijaksana Salomo menggambarkan Tuhan sebagai sosok yang jauh lebih tinggi dari segala kepintaran dan kecerdasan. Bahkan jauh lebih tinggi dari kebijaksanaan manusia. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Amsal pasal 21 ayat 30. Nabi Yesaya mengatakan, Tuhan adalah Bapa yang setia, yang akan tetap mau menggendong, menanggung, memikul, dan menyelamatkan kita sampai akhir hayat kita. Akulah Allah, dan tidak ada yang seperti aku. Yesaya 46 ayat 3 sampai ayat 4. Mengenal pribadi Tuhan sangat bisa kita peroleh melalui pengalaman hidup kita juga. Ketika kita berjalan bersama-sama dengannya di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup, mengalami langsung kuasa Tuhan melalui dan dalam penyertaannya dalam hidup kita. Mazmur renungan harian ini menunjukkan bahwa Daud telah mengalami pengenalan akan Tuhan yang sungguh sangat dalam. Semakin orang mengenal Allah, semakin mudah orang mempercayakan dirinya kepadanya. Orang-orang yang mengenal Tuhan sebagai Allah akan percaya kepadanya sebagai penolongnya yang sejati, walaupun Allah tersebut tidak dinampak oleh mata. Salah satu tanda bahwa kita telah mengenal Tuhan adalah dengan menuruti perintah-perintahnya dalam kehidupan kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. Percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh dalam dan pada kondisi apapun yang kita alami. Kita berkata, Engkau adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tolonglah kami mengenal nama-Mu dengan baik dan benar, dan percaya kepadamu. Tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau. Kami mencari-Mu dan percaya kepadamu. Mampukanlah kami untuk hidup seturut firman-Mu. Berarti bagimu, berarti bagi sesama kami manusia dan seluruh ciptaan-Mu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 695 ayat 1. Curahkan
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.